Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam Samas edisi 31 Juli 2026. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Syukur padamu ya Allah, yang mengaruniakan kepada kami kehidupan yang baru di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menuntun kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat bacaan dan perenungan kami hari ini. Biarlah firman Tuhan yang menjadi pegangan dan kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan kita pada hari ini terambil dari Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua. Namun saya akan membacakan ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-15. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya secara mandiri untuk keseluruhan pasal yang ada. Pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-15. Berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, ia membawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ia menamainya Musa. Katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Suatu hari ketika Musa telah dewasa, ia keluar menjumpai saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu ia melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika ia melihat tidak ada orang, ia membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, ia mendapati dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah, "Mengapa engkau memukul temanmu?" Tetapi ia menjawab, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, kejadian itu tentu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang kejadian itu, ia berupaya untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Nah, keluarga damai, demikian bacaan kita pada hari ini. Tema Samas kita pada hari ini yaitu menyambut dan mendidik generasi beta. Keluarga damai, kita tahu bahwa saat ini teknologi berkembang sangat cepat gitu. Kita sudah berkenalan dengan yang namanya AI atau kecerdasan buatan. AI ini sudah banyak masuk dalam hidup dan alat-alat di sekitar kita. Kita cari sesuatu di smartphone kita, misalnya ada AI yang membantu. Di WhatsApp ada AI, di Google juga ada AI. Mau tanya apa saja, jawaban AI itu yang paling atas itu bisa membantu menjawab kita. Bahkan sekarang sudah ada kasur yang dilengkapi dengan AI yang bisa mempelajari kebiasaan tidur, postur tubuh kita, posisi tidur kita, dan berat badan kita. Lalu dia bisa mengatur tingkat kekerasan busanya itu secara otomatis. Kekerasan kasurnya itu bisa diatur secara otomatis mengikuti kebutuhan kita gitu. Kemudian lemari juga sudah ada yang pakai AI untuk mendeteksi ya kelembapan supaya tidak jamuran. Kemudian bisa juga kasih rekomendasi pakaian apa yang kira-kira pas dan sesuai cocok untuk hari ini dengan cuaca yang seperti ini gitu. Nah, jadi kalau bingung pakai baju apa, di lemari ini sudah langsung bisa memberikan rekomendasi kepada kita. Nah, gak hanya itu, kita melangkah masuk ke dapur, sudah ada di dapur yang namanya meja dengan AI yang bisa mendeteksi bahan-bahan makanan apa saja yang ditaruh di atasnya. Nah, kita taruh di atasnya, nanti dia akan bisa otomatis memberikan rekomendasi tentang resep masakan yang sesuai dengan bahan-bahan yang ada di atas meja itu. Nah, lengkap dengan langkah-langkah memasaknya. Wah, jadi ini bisa langsung masak tanpa harus mengingat resep lagi ya, gitu. Tanpa harus mengingat resep turun-temurun itu apa ya, mau bikin apa ya. Tinggal taruh bahannya langsung bisa dikasih rekomendasi. Nah Bapak Ibu Saudara, anak-anak generasi beta adalah anak-anak yang lahir di tahun 2025 kemarin sampai dengan tahun 2039. Jadi ini adalah pengelompokan gitu ya, penamaan buat anak-anak yang lahir di tahun 2025 sampai 2039 nanti. Yang mana mereka tuh lahir di tengah perkembangan teknologi dan AI yang jauh lebih berkembang dan luar biasa, lebih hebat gitu ya dari sebelumnya.
Dengan bantuan asisten AI atau tutor AI, semua dapat dengan mudah didapat dan mendapat rekomendasi juga tanpa harus repot-repot berpikir sendiri gitu. Mau tanya apa saja AI bisa jawab gitu. Mau melakukan apa saja AI bisa membantu. Mau milih apa saja ya AI ini bisa memandu kita. Mau pilih ini atau ini lebih baik loh, kamu bisa pilih ini begitu. Namun di sisi lain sebetulnya juga kemudahan-kemudahan itu bisa membawa pada bahaya juga. Yaitu ketika semua yang diberikan AI itu selalu dianggap sebagai sesuatu yang benar, yang paling tepat, yang paling baik gitu. Nah, anak-anak atau bahkan orang dewasa ya yang menggantungkan diri pada AI akhirnya ya dididik dan dibesarkan oleh AI dengan tujuan yang sebetulnya kita nggak ngerti arahnya kemana gitu ya, tujuannya apa, karena AI bisa didesain untuk mengikuti kemauan kita, atau juga kita nggak tahu, bisa jadi AI juga didesain dari belakang sana untuk mengajak kita atau mengatur kita supaya mengikuti apa yang diinginkan oleh pengembang AI itu atau perusahaan yang memiliki AI itu gitu. Nah, berdasarkan algoritma data, dan ya tentu saja itu bisa bertentangan dengan nilai-nilai di dalam keluarga kita atau bahkan nilai-nilai dari iman yang kita percaya gitu. Nah, lalu bagaimana jika anak-anak kita nanti tidak lagi menggantungkan diri pada otoritas Tuhan dan tidak lagi kayak merasa perlu tuntunan Roh Kudus, yang penting tuntunan AI aja gitu, sudah cukup gitu, lebih akurat gitu. Nah, oleh karena itu kita tidak dapat ya bersikap masa bodoh dan bersikap tidak peduli tentang pendampingan untuk anak-anak kita ini. Keluarga damai, mari kita lihat kembali bacaan Alkitab kita di atas. Kita akan melihat cerita tentang bagaimana seorang anak yang tumbuh di dalam dua dunia gitu. Saya menggambarkan ini dua dunia karena ketika ia lahir dari pasangan budak Ibrani yang hidup dalam penderitaan ya karena perbudakan itu, dan kemudian dalam ancaman gitu ya. Dan kemudian dia beralih tumbuh besarnya di istana Mesir yang megah, yang penuh kuasa dan penuh kenyamanan itu. Nah, sebagai anak budak Ibrani, bayi laki-laki aja sudah terancam diambil dan dibunuh ya, dibuang ke sungai Nil oleh orang-orang Mesir. Tetapi ya, puji Tuhannya selama 3 bulan orang tuanya berhasil menyembunyikan seorang bayi ini gitu. Sampai akhirnya udah 3 bulan gak bisa lagi disembunyikan, dia dihanyutkan di sungai. Lalu ditemukan oleh seorang putri Firaun. Dengan kebaikan hatinya, bayi mungil itu diangkat, lalu diberikan kepada seorang budak Ibrani untuk disusui, dirawat sampai cukup besar. Nah, kemudian nanti akan dikembalikan kepada putri Firaun itu. Nah, perempuan yang merawat bayi itu tidak lain adalah ibunya sendiri. Dan menurut tradisi, bayi itu dirawat selama kurang lebih 3 tahun sebelum dinilai cukup untuk bisa dikembalikan kepada sang putri. Lalu kemudian bayi itu setelah dikembalikan kepada putri Firaun diberi nama Musa. Musa kemudian dididik dan bertumbuh di istana Mesir, dan tentu saja mendapat perlakuan yang jelas berbeda dibanding dengan para budak Ibrani yang ada di luaran sana begitu. Keluarga damai, orang tua Musa ini memahami begitu ya, bahwa waktu yang mereka punya sangatlah terbatas. Karena itu mereka menggunakan waktu yang sekitar 3 bulan di awal dan juga 3 tahun bersama Musa, bayi Musa tadi itu, dengan sangat bijaksana. Demikian juga ini bisa ditunjukkan dengan nanti ya sikap Musa seperti apa begitu. Nah, ini mengingatkan kita sebetulnya bahwa kita juga harus memahami bahwa waktu yang kita punya dengan anak-anak itu terbatas dalam mendampingi anak-anak. Kesempatan bersama anak-anak harus dilihat sebagai kesempatan emas untuk menanamkan identitas diri mereka, nilai-nilai dan warisan iman kepada mereka. Kita harus menegaskan identitas mereka sebagai anak Tuhan, anak yang dikasihi Tuhan, yang berharga, dan mereka memiliki tujuan yang mulia di dalam dunia ini. Nah, inilah yang menjadi benteng yang akan dibawa oleh anak-anak ketika mereka harus melangkah ke dunia luar. Demikian juga ketika mereka melakukan sesuatu, nanti mereka juga bisa mempertimbangkan apakah ini sesuai, apakah tujuan ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian Musa yang tumbuh dewasa dalam lingkungan dan didikan orang Mesir ini, ia tidak kemudian berpikir bahwa dirinya adalah orang Mesir. Nah, ia tahu tentang siapa dirinya. Dia tidak melupakan jati dirinya sebagai seorang Ibrani. Hingga suatu saat ketika ia keluar, ia melihat bahwa budak-budak yang sedang bekerja di luar sana itu, ia melihat mereka itu bukan sebagai budak gitu, tapi ia melihat mereka sebagai saudara-saudaranya.
Nah, sehingga ketika dia melihat ada seorang Mesir yang memukul seorang budak Ibrani, kemudian muncullah rasa peduli dan keinginan untuk dia membela budak Ibrani itu. Nah, tidak hanya itu, keesokan harinya juga dia keluar lagi dan melihat dua orang Ibrani yang berkelahi. Ia berusaha juga untuk melerai mereka. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana waktu 3 tahun yang mungkin dipakai oleh orang tua Musa itu benar-benar dapat ditunjukkan oleh Musa begitu. Ketika dia tumbuh dewasa pun juga dia tidak melupakan dirinya itu siapa gitu, dan apa yang harus dia lakukan gitu. Rasa empati dan peduli itu. Nah, sama seperti Musa yang tidak sekedar mengikuti, nah ini Musa juga tidak sekedar mengikuti apa yang diajarkan oleh orang-orang Mesir kepadanya. Nah, anak kita juga harus tahu bahwa informasi yang diberikan oleh AI ini tidak selalu benar dan tidak harus selalu diikuti begitu. Jadi saya membayangkan kayak dunia di Istana Mesir ini seperti dunia AI kita gitu ya, yang selalu bisa memberikan kepada kita ajaran, mungkin petunjuk, yang wisdom dan sebagainya. Nah, Musa sendiri tidak mengambil itu semua sebagai sesuatu yang harus dia selalu ikuti. Bayangkan kalau Musa mengikuti cara berpikirnya orang Mesir dan nilai-nilai mereka gitu. Tentu saja ia tidak akan melihat bahwa perbudakan orang-orang Ibrani ini dan kekerasan kepada orang-orang Ibrani ini, kekerasan kepada budak, itu mungkin saja dia melihat itu sebagai sesuatu hal yang biasa dan tidak perlu dia peduli atau tidak perlu dia melakukan sesuatu ketika dia melihat budak Ibrani itu dipukul. Jadi nggak perlu lah ngapa-ngapain, dia itu wajar aja kok gitu mungkin ya. Nah, tetapi dia tidak seperti itu karena dia tahu ada sesuatu yang dia punya nilai-nilai yang dia pegang sendiri begitu. Tidak sama dengan orang-orang Mesir. Nah, demikian juga anak-anak kita dan termasuk kita juga harus melatih kemampuan berpikir kritisnya. Kita harus mendukung anak-anak untuk melatih kemampuan berpikir kritis, melihat AI bukan sebagai sumber jawaban satu-satunya tanpa menyelidiki yang lebih dalam, lebih jauh begitu. Sehingga mereka tidak sekedar menggantungkan setiap keputusan kepada AI. Nah, tetapi terlebih seperti kita juga harus meneladani bahwa ketika kita mengambil keputusan, kita harus bijaksana melihat ini itu, dan tentu saja supaya Roh Kudus dan hikmat Tuhan yang menuntun kita, gitu, bukan AI yang menuntun kita. Nah, keluarga damai, kisah Musa adalah kisah panjang tentang bagaimana Tuhan menjawab doa dan tentang Tuhan yang menyertai dalam setiap perjalanan hidup yang sangat panjang itu. Ketika menjawab panggilan Tuhan untuk memimpin pembebasan para budak Ibrani ini, Musa menjalani masa yang penuh tantangan gitu. Sekaligus ada juga sukacita di dalamnya. Jadi bukan cuma tantangan, ada sukacita. Musa adalah contoh nyata dari seorang yang berani mengambil resiko dan melangkah keluar dari zona nyaman. Musa tidak tinggal diam di kenyamanan istana. Ia keluar, mencoba, dan meski ia sempat gagal total di aksi pertamanya itu, yaitu ketika dia ada empati, ada kepedulian, tetapi dia bereaksi dengan membunuh begitu ya. Kegagalan itu, pelanggaran itu membuat dia harus melarikan diri ke Midian. Tetapi kegagalan itu bukanlah akhir dari cerita Musa. Itu adalah bagian dari proses pembentukan yang mungkin Tuhan berikan kepada dia. Ia kemudian menjawab panggilan Tuhan atas dirinya. Ia mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan serta bersaksi atas apa yang ia alami. Nah, dalam dunia yang semakin serba instan ini, kesulitan untuk sabar, nah itu dan juga ketakutan untuk kegagal itu bisa lebih mudah untuk muncul gitu ya. Karena instan, pengennya cepat aja gitu. Apa yang cepat nih, kalau nggak cepat ya cepat bosan, cepat merasa nggak bisa dan sebagainya. Sebagai orang tua, nah kita juga punya peran untuk mendidik generasi beta ini, anak-anak yang baru lahir ini, untuk tidak takut mencoba gitu. Mereka bukan, kita tidak mau mereka untuk hanya jadi penonton di zamannya gitu. Sekali lagi kita mau menanamkan bahwa ketika mereka hadir di dunia ini, mereka punya tujuan mulia, ada suatu kebaikan yang Tuhan siapkan untuk mereka bisa lakukan gitu kan. Mari mengajak mereka untuk bisa mengambil aksi juga gitu, dan setia dalam proses yang kecil, dan percaya bahwa setiap kali mereka jatuh ada tangan Tuhan yang penuh kasih yang selalu siap untuk mengangkat mereka kembali gitu ya. Mari kita bisa menjadi teladan dan contoh untuk melangkah, membantu mereka untuk berproses, tidak hanya menuntut mereka untuk serba cepat, instan, tetapi juga mengajak mereka untuk bisa melewati proses-proses itu. Bisa mengajak misalnya dengan membuat sesuatu, masak atau menanam atau membuat
sesuatu art and craft gitu ya, kesenian kerajinan yang butuh proses, harus sabar gitu, dan menekankan bahwa setiap kegagalan atau kesalahan itu adalah bagian dari proses gitu, karena kita ingin juga membentuk anak-anak kita sebagai anak yang tangguh, tidak mudah menyerah gitu, dan tentu saja tetap terus percaya kepada Tuhan, percaya bahwa setiap kegagalan atau setiap kesalahan itu adalah bagian dari proses hidup yang membantu kita untuk bisa bertumbuh bersama Tuhan jadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, keluarga damai, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Sama seperti ketika orang memprediksi generasi alfa adalah generasi yang paling pintar, paling terdidik dan sebagainya, tetapi kenyataannya juga ada tantangan lain yang tidak di luar prediksi kita. Oleh karena itu kita juga terus belajar gitu, sama orang juga memperbarui tentang apa yang mereka pikirkan tentang generasi alfa, dan ternyata semua itu bisa berubah. Kita pun juga demikian harus selalu siap sedia untuk terus belajar, dan kita juga terus mengandalkan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa selalu senantiasa mendidik di samping dan selalu mendampingi, tidak mungkin, tetapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai dan selalu menuntun anak-anak juga, karena kita mau serahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa anak-anak kami akan memasuki masa yang luar biasa di depan sana. Mereka mungkin juga akan menghadapi berbagai tantangan di depan nanti. Kami tidak tahu secara jelas apa saja yang mungkin mereka akan hadapi, karena itu adalah masa yang di luar kendali kami. Tetapi ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat dan iman percaya ketika kami Tuhan berikan waktu untuk mendampingi mereka, untuk tumbuh bersama-sama. Kami tahu bahwa kami tidak bisa untuk selalu menemani mereka, tetapi kami percaya bahwa ada Tuhan yang akan senantiasa ada, menggandeng anak-anak kami, akan senantiasa membantu dan memimpin mereka untuk ada di jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami dan anak-anak kami. Amin. Keluarga damai, demikianlah Samas kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin.